Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ferry Muhammad Firdaus, calon guru penggerak Angkatan 8 SDN Negeri Raca Bakti, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Semangat siang ya. Kelihatan punya ini agak letih, tidak kalah ya. Letih, lemah, lesu, lapar. Terima kasih. Ini ulangi kembali ya, kita flashback kembali dari tadi di rewind kembali. Perkenalkan, nama saya Ferry ya, yang belum kenal gitu. Saya merupakan CDP Angkatan 8 dari Kabupaten Bogor dan sekarang sudah memasuki modul 2.2 dan insya Allah setelah perjalanan lagi saya akan menyusul, mudah-mudahan dilancarkan, disehatkan ya. Dan yang belum nanti juga akan merasakan papamu sebentar lagi juga ya, siap-siap dengan segala aktivitasnya, membagi waktu. Saya juga dulu membagi waktunya, apalagi di organisasi juga, dan di CJP sudah ada sampai 6 bulan waktu ini sudah terpampang semua jadwalnya dari jam, hari dan tanggalnya. Jadi kita yang mengatur waktu dengan LMS-nya, bukan LMS yang mengatur kita yang mengaturnya. Di sini saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata yang diwajibkan dari 60 sampai 120 menit. Yang mungkin kemarin juga ada Bu Sofi, Pak Wira sampai 10 giga katanya. Mudah-mudahan kuat ya. Nyanyi tenang aja, nyanyi tegang. Ada pertanyaan dan nanti dikasih hadiah kok. Ada hadiahnya berupa roti unyil ya. Nah, topik yang akan saya paparkan pada hari ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini adalah bahan dari modul dari modul 1.4 tentang budaya positif. Kita selama 3 bulan sampai 2 bulan belajar seperti ini terus. Dari yang tadinya ternyata ini hal yang biasa kita lakukan, ternyata setelah memahami, membaca modul ini, kok ini tidak diperbolehkan ya. Kita buka satu persatu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini merupakan pembelajaran 2.1 disiplin positif. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Pasti setiap modul ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, hukum setuju atau tidak setuju? Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Alasannya apa? Punya ini? Yang terdekat dulu saja ya, karena yang terdekat di hati punya sama. Alasannya mah ya agar mendidik anak lebih lagi Pak. Agar mendidik anak lebih ada efek jerah gitu. Kedua,
memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan skill anak. Setuju atau tidak? Setuju ya? Nanti kita lihat. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Tetapi ada beberapa teori yang tidak setuju, Kalau pernah belajar tentang analisis sosial emosional ya, ada beberapa sekolah yang tingkatannya sekolah luar negeri, sekolahnya sekolah atas, sekolah yang lumayan bonafit gitu ya, tidak memperbolehkan anaknya itu ada acara ulang tahun di sekolahnya, tidak memperbolehkan. Dikasih reward, misalnya dikasih coklat, tidak boleh, karena itu akan membuat anak yang tidak mendapatkan reward akan menjadi pesimis dan merasa tidak dihargai. Makanya kita sebagai guru harus bijak, jangan sampai ketika bijak di sini di kita, di orang tua tidak bijak. Nah, salah satunya kemarin tuh banyak hal yang dapat kita temui waktu sama. Kadang kita itu merasa bahwa buket tuh, ya bahwa buket di mata guru sih enak saja, asli bener. Saya juga merasakan dikasih buket, ini Pak dari Mama. Nah, di salah satu ada anak yang nangis, kenapa? Karena tidak punya uang, padahal ingin ngasih ke gurunya. Ada waktu saya di SD sebelum di sini ada. Nah itu salah satu kenapa kita itu harus melihat dari dua sisi. Ya kita sebagai penerima sih enak saja ya, dikasih gitu ya, minta juga tidak gitu ya. Tapi di salah satu anak yang ingin memberikan sesuatu kepada gurunya itu menjadi beban. Nah itu. Nah disinilah kita harus bisa memilih mana yang baik dilakukan dan tidak membuat siswa menjadi pesimis atau menjadi kenapa ya kok beda dengan saya, seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, salah satunya yang akan kita laksanakan yaitu besok kita akan mencoba anak untuk yang pertama sholat duha, yang kedua katanya ingin merencanakan untuk korpak ya, untuk Jumat, sedekah Jumat ya. Nah itu salah satunya adalah untuk mendisiplinkan anak. Untuk apa? Yang pertama, dia sudah tahu bahwa akan sholat duha, berarti berangkatnya pagi, berarti di rumah harus disiapin sejadah, harus duduk-duduk. Nah itu disiplin jadinya, bisa karena terbiasa. Dan bahwa Jumat itu akan ada korban sedekah Jumat, nanti harus menyisihkan uang ini. Nah itu untuk mendisiplinkan. Di kelas juga mendisiplinkan, satunya untuk adalah contohnya seperti beres-beres kelas, membersihkan kelas, seperti itu. Hal yang biasa, tetapi kita kadang lupa, itu adalah salah satu contoh mendisiplinkan. Yang selanjutnya, teori kontrol dari William Glasser mengusulkan bahwa manusia mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri. Setiap orang itu mampu mengontrol dirinya dari segala apapun yang telah kita hadapi. Makanya seberat apapun, seperti misalnya merasa kehilangan seseorang, mempunyai rezekinya, mendapatkan sesuatu, kita harus mengontrol. Jadi setiap apapun jangan terlalu berlebihan. Nah, seperti kehilangan seseorang, misalnya kemarin Bu Nova, saya juga pernah merasakannya, tapi tidak harus sampai berlarut. Lalu kita harus mengontrol diri. Ada yang juara kelas 1, juara kelas 2, jangan sampai berlarut-larut dengan saya juara sampai sombong seperti itu. Jadi semuanya pengontrol diri itu semuanya dilakukan oleh diri kita sendiri. Selanjutnya, perubahan paradigma kegiatan. Ada A dan B.
Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala. Teman B akan membuka dengan sekuat tenaga. Dengan berbagai Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk. Nah, bisa nanti di sekolah, di kelasnya masing-masing. Teman sekelas, teman satu meja, satu bangku, bikin dua. Salah satunya itu membuatlah sebuah kepala dan di kertasnya itu buat sesuatu, misalnya yang dia suka sepeda. Nah, nanti yang B-nya itu membuka kepalanya tersebut. Apakah yang terjadi? Pasti si B apakah memaksa membukanya, apakah dibujuk, apakah dengan kekerasan membukanya. Nah, itu bisa mencerminkan anak tersebut bagaimana dia ingin mendapatkan sesuatu. Nah, nanti bisa dicontohkan di kelas masing-masing. Ya. Jadi ada yang merayu, pasti ada yang merayu. Buka tuh, naon sih kata. Ada yang menghadik, buruan ya buka. Serta nanti ketahuan. Itu bisa kita praktekkan di kelas ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ingat ya, jangan sampai keseretot ya bahasanya ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita memahami pandangan orang lain. Jadi ketika kita ingin diberi dipercaya, kita juga harus mempercayai orang lain. Apabila kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Tidak semua perilaku buruk itu pasti buruk, tidak. Karena setiap orang berbeda-beda. Seperti contoh, dulu di SD Ranca Bakti ada yang namanya anaknya itu suka mencuri kleptomania. Jadi bukan mencuri, dia itu hanya mengumpulkan saja karena kita tidak tahu. Disangkanya mencuri hanya apa? Pensil, penghapus. Pas dibuka di tasnya banyak gitu. Ditanya itu kenapa? Saya mah suka aja Pak ngumpulin ya. Ternyata dia itu setelah diketahui ternyata sama orang banyak, ya Pak dari dulu juga saya sering ngumpulin, tapi tidak pernah ngomong dulu. Nah, itu buruk. Tapi kalau kita telusuri, itu sebenarnya bukan keinginannya, itu karena pembawaan perasaannya. Ya, tidak semua perilaku itu tujuannya buruk. Itu kesenangannya dia senang. Bahkan ada yang klepto nyari uangnya nggak dijajakan, disimpan aja. Karena itu kebiasaan klepto itu. Selanjutnya, orang bisa mengontrol. Yang hanya bisa kontrol dari diri Anda. Berarti kita sendiri yang bisa kontrol. Orang lain tidak akan bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya ketika kita membujuk seperti tadi, yang digenggam tangan yang digenggam dan yang akan membujuknya, apakah gagal? Kalau gagal apakah ada pemaksaan? Tapi kalau menurut teori tidak harus. Kita harusnya berkolaborasi, apalagi guru dengan guru. Tidak mungkin, karena saya berpendapat gini, pintar saja, cekatan saja tidak cukup sebagai guru, tapi harus bisa saling berkolaborasi. Karena sekolah itu satu rumah fondasi, ya, rumah kedua, tiap hari ketemu, gitu ya. Saling membutuhkan ketika kita ada perlu, saling mengisi. Nah, jadinya kolaborasi itu sangat penting. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang dan menang. Kita harus berpikir apapun harus berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.
kadang ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Seperti capture-nya Bunyai ya. Tidak sesuai kenyataan. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ilusi kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut saja. Nilai-nilai kebajikan universal bisa dibaca. Bunyai baca setelah. Nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Aduh, panah kumar. Alhamdulillah. Terima kasih Bunyai ya. Terus nanti bisa diberikan inventaris kecamatan ya. Langsung saja ini profil pelajar Pancasila sering kita dengar, sering kita baca, tapi bentuknya kumaha. Yang pertama adalah beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Pasti semuanya harus mempunyai apapun bentuknya simbol pasti. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, di mana mandiri ini siswa harus bisa belajar mandiri tanpa, walaupun dengan apapun dalam bentuk apapun, kondisi apapun, kemandirian harus selalu bisa dilaksanakan. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis satu tahunnya adalah dengan cara anak memperkirakan ide-idenya. Anak-anak zaman sekarang biasanya lebih pintar ataupun lebih kritis daripada orang tuanya. Nah, bagaimana sebagai orang tua kita bisa menjawab? Bahkan anak saya yang kelas TK pun sekarang nanyanya lumayan gitu ya. Nanyanya, apalagi tahu dari YouTube gitu ya. Harus bisa, kita jangan sampai kalah gitu ya. Harus pintar-pintar menjawab. Karena anak itu biasanya mencontoh, melihat, mendengar, mencontoh seperti itu. Berkebinekaan global yaitu siap berteman dengan siapa saja, dengan suku, agama, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, eksplorasi konsep teori motivasi hukuman, pengadilan dan restitusi 2.2. Teori motivasi yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan, yang diyakini. Hukuman dan penghargaan adalah identitas gagal bersifat menyakiti murid, baik fisik verbal yang diberikan secara tiba-tiba atau terencana. Alenko mengumpulkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi pembelajaran. Nah, jadi tadi yang saya bilang ya, tadi yang saya bilang, tidak semua
penghargaan itu semula sifatnya baik. Bahkan menurut ahli hukuman ataupun penghargaan bisa menghancurkan potensi anak, ya. Tadinya dia bisa jadi pesimis, saya tidak, yaudahlah kalau tidak mau nggak bisa. Nah itu makanya kita harus bisa di kelas itu bisa membagikan ketika kita membuat anak itu senang, apakah yang lain juga membuat senang? Kadang kita lupa, gitu ya. Hukuman dan penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan faktor ketergantungan berdampak bagi pemberian penghargaan. Jadi ketika contoh anak kita suruh dan kita beri sesuatu, pasti akan terbiasa meminta kalau ketika disuruh kembali, karena kita membiasakan memberikan penghargaan kepada anak tersebut. Ya nak, beli ini ke warung ini, kembaliannya buat. Ketika nanti tidak ada pembagian, pasti nagih karena sudah terbiasa. Nah itu yang disebut penghargaan akan merugikan anak tersebut dan merugikan kita. Apalagi hukuman sudah pasti. Dihukum oleh penghargaan, penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini dilema ya. Makanya dari dulu rapot kuliah tidak ada ranking ya, peringkat tidak ada ya. Tapi kita memberikannya bukan ranking ya, bukan juara sebenarnya. Kasihan kalau juara ya, karena saya tahu, kita tahu sendiri ya, anak semuanya tidak ada yang nilainya itu tidak ada yang benar-benar sempurna ya. Kita ada keterampilan dan pengetahuan. Penghargaan mematikan kreativitas benar. Contohnya apa? Penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya ketika anak berlomba-lomba yang sudah selesai, bapak kasih misalnya permen. Nah, ketika sudah buntu anak, wah ini naonnya dia. Kadang karena ada waktu berlomba-lomba, beda dengan anak besok buat ini waktunya santai yang penting jadi. Anak lebih tenang, lebih rileks, lebih santai. Dan terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi salah satunya motivasi. Nah, bahkan penghargaan itu menjadi motivasi ekstrinsik. Kadang tadi yang saya bilang, kita itu termotivasi karena ada sesuatu. Membager ayah-ayahnya biasanya kan. Nah, kadang penghargaan itu seperti itu, tapi diupayakan untuk di kelas kita sebagai guru mudah-mudahan bisa membagi waktunya, membagi perasaannya ke semua orang, ke semua anak-anak. Jangan sampai, bahkan saya jangan terlalu menganggap kita itu teman di kelas itu. Jangan terlalu menganggap kita sebagai orang tua, ya. Jadi semua ada batasnya ketika di sekolah. Bahkan anak kita yang sekolah di sekolah kita, ya, biasakan memanggil orang tua kita jangan mama kalau di guru, kalau di sekolah biasakan ibu aja, biar sama gitu ya, biasakan. Di rumah ibu di sekolah. Ya. Jadi biar tidak ada kecemburuan. Itu biasanya itu sebuah beban juga biasanya sebagai guru yang mempunyai anak di sini, gitu ya. Biasanya beban, ya. Selanjutnya bentuk program kebajikan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukaan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empati besar sekali situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Dan selanjutnya saya menghargai
nilai kebajikannya, kepedulian, dan situasinya pada saat membantu tugas kelompok. Selanjutnya berterima kasih, rasa tanggung jawab, dan kamu memungut kertas. Nah, dibiasakan ada 3 hal yang harus kita sering biasakan oleh ke anak. Ketika menyuruh orang harus minta tolong. Ketika punya salah harus minta maaf. Ketika diberi sesuatu harus berterima kasih. Biasakan seperti itu. Kadang kita sudah lupa akan hal-hal itu. Coba pengenakan itu aja. Nah, walaupun kita anak, ya biasakan anak minta tolong ibu, tolong belikan ini seperti itu. Nuhnya, dibiasakan dulu dari kita sendiri. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Kadang kita hukuman itu sama dengan konsekuensi kan? Konsekuensinya ini, hukumannya ini. Perbedaannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama biasanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, konsekuensi. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Karena biasanya hukuman itu dibuat untuk dilanggar, tidak seperti konsekuensi. Karena konsekuensi itu hasil dari hukuman. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri. Dan selanjutnya pembelajaran ketika tentang keyakinan kelas. Nah, ini yang saya paling suka nih dari keyakinan kelas. Saya pengen nanya, peraturan kelas atau peraturan kelas atau peraturan sekolah sama dengan keyakinan kelas, sama tidak? Ya, tata tertib kelas sama tidak dengan keyakinan kelas? Sama tidak bisa? Beda. Tata tertib jika dilanggar ada hukuman. Ya, kalau keyakinan tidak sebeda. Kalau tata tertib itu sudah takut, dan kalau keyakinan di kelas itu berdasarkan kesepakatan. Bisa seperti itu? Lihat sama-sama. Keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebijakan universal disepakati, tersirat dan tersusun. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikannya menyakitkan keyakinan seseorang, akan memotivasi seseorang dari dalam. Jadi, mulai dari sekarang sudah pernah belum membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Belum, sudah. Sudah? Coba nanti kalau hari Senin mulai. Setiap belajar, setiap awal belajar, coba buat di kelas masing-masing. Coba kalian buat keyakinan sekolah, keyakinan kelas masing-masing. Misalnya satu, si A, Pak, kalau di kelas tidak boleh makan, tulis. Satu, tidak boleh makan. Keyakinan kelas. Selanjutnya apa kamu? Misalnya di kelas tidak boleh nyampah, tulis. Tidak boleh nyampah. Sudah semuanya ada 30 misalnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat. Setuju apa tidak? Setuju misalnya. Nah, ini keyakinan kelas dibuat hari itu. Beda dengan tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Jadi keyakinan kelas tidak ada hubungannya dengan suku, agama. Beda dengan peraturan sekolah. Misalnya peraturan sekolah harus memakai kerudung pada hari Jumat kelas misalnya. Terus hari Jumat diwajibkan sholat duha. Itu namanya peraturan sekolah. Berpakaiannya harus sopan. Yang perempuan harus memakai rok panjang, laki-laki memakai celana panjang. Itu peraturan sekolah. Makanya keyakinan kelas tidak ada latar mau agama, suku, bebas. Nah, makanya peraturan sekolah, kelas, dan
keyakinan kelas itu berbeda. Nanti dicoba pakai kertas yang ditempel biasanya satu meja kayak mas apa resep ya keluarga kompasi resep ya tibatan belajar resep gitu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah ini adalah pembelajaran keempat, eksplorasi konsep pembelajaran manusia. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti contohnya apa? Makan, minum untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Walaupun kita bertahan hidup tidak ada kasih sayang, pasti hampa. Kebebasan. Sudah bisa makan sih, udah makan, uang punya, makanan cukup, kasih sayang ada, tapi tidak bebas seperti burung dalam sangkar. Nah, tidak enak kan? Yang keempat, kesenangan. Tidak ada, sudah bebas, sudah kasih sayangnya ada, uang, tapi tidak ada kesenangannya, biasa aja, lurus aja, hampa ya, tidak seru. Dan yang terakhir adalah penguasaan, power, tidak punya. Ya. Walaupun kita punya segala, tapi kita tidak punya kekuasaan, ya tidak punya. Kita mau mengkritik pemerintah kalau tidak punya kekuasaan, tidak ada apa-apanya. Ya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya pembelajaran 5 posisi kontrol. Ini yang sering, ini juga nanti ada video yang sering kita lakukan. Tapi kita tidak tahu bahwa itu ini sering pasti. Saya juga baru tahu. Oh ternyata saya juga sering melakukannya di kelas saya di sekolah. Yang pertama, ada 5 yang diterapkan oleh guru, yang tanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas satu persatu. Simak video berikut. Ada video. Kita nonton video. Gimana? Sorry. Nah ini contoh posisi penghukum. Nah, Jack, gimana suara? Ada pakai bluetooth ada. Oh dulu udah. Nama
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Membuat merasa bersalah. Jadi penghukum akan membuat merasa bersalah. Yang sama. Naren, Apa udah adu. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya mulai ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang ini tadi membuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Masih teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Tidak enak kalau dikasih suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab
dekat dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya. Nah, dari video tadi, kira-kira kita pasti sudah semua. Penghukum pernah? Nah,
Membuat merasa bersalah, Sering. teman, Sering. pemantau, manajer, ya jarang manajer ya. Karena ya yang ngambek ya kesel ya. Karena kalau tidak sudah kesel ya marah biasanya. Ternyata kontrol guru itu dari 5 ini akan semuanya berdampak kepada anak-anak. Mudah-mudahan metode kontrol yang hukum kita tidak laksanakan kembali. Kita mulai dari manajer atau pemantau lah. Kita baru dari manajer. Jadi apalagi membuat rasa bersalah anak di gara-gara mana sih ibu jadi, nah kan biasa gitu ya, gara-gara kalian nih ibu jadi dimarahin ya, gara-gara kalian. Jadi membuat rasa bersalah anaknya itu. Apalagi teman. Kalau teman jadi bisa gampang anak-anak itu. Nah itu mau ibu gurunya juga baik, nanti nilainya juga pasti dinaikin lagi. Mudah-mudahan kedepannya itu posisi manajer harus kita laksanakan. Kita kasih tadi keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya tadi misalnya kalau saya kemarin video tentang membuang sampah, anak itu membuang sampah, kita panggil. Karena harus membuat video juga ya, saya panggil. Nah, apa yang kamu lakukan? Buang sampah Pak, misalnya. Ini contoh ya, namanya juga video, pas ada skenario-nya kan ya. Kita tanya, kenapa membuang sampah? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Oh tidak Pak, karena kan membuat kotor. Nah itu. Bagaimana kalau teman kamu membuang sampah di rumah kamu? Apa kamu? Nah seperti itu. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini adalah 3 tahapan yang akan kita lakukan ketika kita anak berbicara dengan TK tentang kesalahan apa saja yang telah dilakukan. Misalnya contoh anak berkelahi. Nah kita harus menggunakan ini, menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita bawa anak yang berdua, 1 dan 1 kita ajak ngobrol apa yang sebenarnya terjadi. Kedua, memvalidasi tindakan salah. Kita tanya ke A dan ke B, kira-kira ini perbuatan yang salah apa tidak. Jadi kita bertanya itu bukan dari 1 orang saja, harus jadi dari orang kedua-duanya. Dan yang terakhir, keyakinan apakah perbuatan yang telah kalian lakukan benar apa tidak, sesuai dengan keyakinan kalian tidak. Nah, seperti itu. Ini adalah segitiga restitusi. Mencoba menstabilitas tadi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada. Nah, contohnya kalau berkelahi itu merupakan ya keyakinan semua orang manusia. Ketika kita tidak menahan emosi, pasti berkelahi. Bapak ibu juga buat salah pasti menyelesaikan permasalahan ini. Kita ngobrol. Itu contoh menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Sebut alasan mana yang sih? Jadi hal geluk gitu. Nah seperti itu. Meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percayai di kelas sekolah kita? Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Yang terakhir adalah refleksi. Refleksi kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari tadi yang telah saya paparkan. Mohon kepada perwakilan Pak siapa? Pak Fahmi untuk memaparkan kira-kira apa yang tadi dihasilkan, apa yang didapatkan walaupun hanya sebentar. Silakan ke depan Pak Fahmi. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Fahmi. Tepuk tangan untuk Pak Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Peri, Bapak Kepala Sekolah yang telah memaparkan diseminasi terkait tugasnya. Mungkin
Pada kesempatan kali ini tugas CGP angkatan 8 Pak ya. Alhamdulillah pada hari ini saya pikir kita sudah banyak menerima ilmu baru terkait cara mendidik, khususnya ini cara mendidik ya, bukan cara mengajar. Kaitan interaksi kita dengan siswa, khususnya yang saya tangkap tadi lebih ke antara hukuman itu hari ini sudah gak zaman, kasarnya begitu. Ya, kita hari ini sebagai guru sudah tidak terlalu fokus lagi kepada hukuman dan reward begitu. Itu yang pertama yang saya tangkap. Meskipun dulu mungkin pada zaman kita masih kuliah gitu ya, saya masih ingat lah ketika kita di UT dulu reward dan punishment itu kita pakai ya waktu kita kuliah. Ternyata hari ini pendidikan terus berkembang, berproses, dipikirkan ternyata itu sudah harus kita tinggalkan ya. Hukuman dan punishment itu harus kita modifikasi. Selanjutnya mungkin banyak tadi ilmu-ilmu juga yang kita serap terkait harus bagaimana kita menanggapi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Tidak harus selalu kita marahi. Jadi kita tadi kesimpulannya tidak boleh jadi penghukum, tidak boleh jadi faktor yang jadi anak merasa bersalah. Teman juga ternyata menurut Pak Begi kita jangan terlalu bisa jadi sebagai teman ya, meskipun memang di kesempatan tertentu Pak ya, menurut saya ada juga kita harus memfokuskan diri sebagai teman. Tapi yang lebih difokuskan lagi, kita hari ini harus bisa lebih jadi manajer lah. Manajer terkait pendidikan yang ada khususnya di kelas kita, mulai dari tadi hal-hal kecilnya keyakinan kelas. Itu aja mungkin yang saya tangkap Pak. Terima kasih sekali lagi atas diseminasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi dari guru kelas rendah siapa? Bu Nova. Karena biasanya siapa? Bu Cucu. Silakan Bu Nova. Karena biasanya kelas rendah itu lebih complicated ya, dengan kesalahan apalagi tentang ibu guru mah ibu gurunya sukanya sama ini doang biasanya kan gitu ya. Silakan pengalaman Bu Nova mengajar kelas rendah. Silakan Bu Nova. Mana Bu Sri, silakan pengalamannya Bu Sri, silakan. Ada tangan untuk Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di sini saya tadi diminta untuk sedikit mengulas tentang pengalaman ya. Seperti yang tadi kita sudah kita pahami, sudah kita perhatikan dari penyampaian dari Pak Peri selaku salah satu tugas diseminasi dalam kegiatan CGP Angkatan 8 yang sudah tadi disampaikan antara lain pembuatan keyakinan kelas, bagaimana motivasi itu ada antara motivasi ekstrinsik dan intrinsik, kemudian mengatur sebuah kegiatan pembelajaran melalui apa yang diyakininya, bukan apa yang ditetapkan sekolah melalui keyakinan kelas, kemudian bagaimana posisi-posisi kontrol guru. Selama yang setelah saya lakukan dan diperhatikan di dalam kelas, khususnya waktu saya ngajar di kelas 2, kelas rendah, di mana anak-anak itu masih pada lucu-lucu dengan segala kekonyolannya dan segala tingkah lakunya. Memang kebanyakan di mana posisi kita di saat khususnya untuk anak kecil, anak kelas 1, anak kelas 2, di saat kita melakukan sebuah hukuman, justru anak itu tidak jadi lebih baik ya, malah jadi kabur ke sekolah. Di saat kita ngasih hukuman ke anak kelas 1, dia misalkan nulisnya salah atau nulisnya lambat, corekan tuh. So, pokoknya mau baliknya, tuntutnya dia bener-bener gak balik lagi ke sekolah gitu, pundung. Alasannya bilang ke orang tua sieun ke ibu guru. Maka mungkin dari hal itulah timbullah teori-teori ini. Di saat kita di lapangan itu melihat faktanya seperti itu,
Itu yang menjadi dasar munculnya teori-teori ini, bahwa posisi guru itu di sekolah memang ada tingkat-tingkatannya ya. Dari mulai yang terburuk, yaitu kita memberi hukuman sehingga membuat anak tidak mau berkembang lagi, bahkan kalau untuk anak kelas rendah itu lebih cenderung untuk kabur, menghindar, mau sekolah curi, ngadat, atau membuat merasa bersalah. Karena kalau kita melakukan hal tersebut untuk anak kelas rendah, membuat rasa bersalah, dia jadi lebih kepada bukan berpikir ya, tapi dia jadi takut menjadi si ibu si ini lagi. Jadi kreativitasnya dia akan terkukung gitu. Seperti kalau kita sama anak di masih kecil, anak jalan di pematang sawah, awas jangan di sana, nanti takut kamu jatuh, nanti mama sedih, ujung-ujungnya dia tidak akan mau mencoba gitu, tidak akan berkembang, tidak akan mencoba. Kemudian untuk posisi menjadi teman, kalau anak kelas rendah mungkin yang lebih intensitasnya lebih besar pasti di kelas tinggi ya, karena kalau di kelas rendah itu lebih kepada kita seolah-olah sebagai orang tua ataupun kakak. Kalau untuk kelas tinggi mungkin bisa kita ngobrol biar kita ngorek-ngorek saha kabogohna gitu ya. Kita kan pasti posisinya sebagai teman ya, gitu. Kalau kita ingin belajar membatasi bagaimana anak itu berhubungan dengan teman lawan jenisnya secara dekat, pasti kita harus bisa memposisikan diri sebagai teman sehingga dia lebih terbuka kepada kita. Kalau untuk kelas rendah itu pasti agak susah untuk kita menjadi seorang teman, karena mau tidak mau usia jarak yang masih terlampau beda, kemudian siswa juga masih feel-nya itu feel pada orang tua ya, bagaimana dia istilah guru itu digugu dan ditiru itu masih benar-benar cukup melekat. Untuk pemantau dan manajer, kalau saya pribadi mungkin untuk hal-hal yang sederhana bisa. Kalau untuk hal yang lebih kompleks, karena pola pikir anak kelas rendah itu masih sederhana, sesederhananya dia kalau yang namanya senang itu cukup dia dapat bintang, sederhana kan. Untuk posisi the manager itu akan lebih terbatasi, beda dengan kita seperti kalau tadi di contoh video itu anak SMA ya pasti dia sudah punya pemikiran sendiri, sudah punya rencana penyelesaian sendiri, sudah bisa membedakan yang baik dan buruk secara jelas. Kalau kelas rendah kan belum terlalu jelas. Itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak bertentangan dengan ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita semua. Alhamdulillah. Jadi setiap kelas pasti berbeda-beda cara penanganannya, tidak sama. Tapi contohnya SMA. Kalau SMA gampang, diajak ngobrolnya. Tapi kalau SD, kelas rendah, ini nangis ujung-ujungnya. Ketika anak ditunjuk banget pasti langsung nangis. Apalagi kalau yang masih awal-awal masuk sekolah, ngobrol gitu ya, tinggal ke curi udah. Nah jadi itulah ketika saya juga ngobrol suka di jimit ruang kolaborasi. Saya SD dengan SD, SMP dengan SMP, SMA dengan SMA biasanya. Ketika ngobrol, yang paling banyak ngobrol itu guru SD. Iya, ketika presentasi paling banyak guru SD karena ya, karena guru SD biasa menanganinya ya seperti itu. Alhamdulillah ada. Mudah-mudahan hari ini berkah ya. Terima kasih atas bantuannya ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan, berikan waktunya untuk saya bisa menjadikan ladang ibadah untuk Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini sebagai contoh dan pengalaman ya. Ternyata guru juga harus belajar ya. Karena belajar itu tidak ada habisnya ya. Jadi bedanya guru dengan murid itu guru mau belajar bisa belajar duluan seperti itu. Guru mau belajar duluan. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa memanfaatkan dan mengaplikasikannya di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah mengapresiasi video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.